Halo semuanya, kenalkan nama saya Agnes Gabriela Putri Winata dengan NIM 103063001117 dari kelas 003 2023. Di sini saya ingin mempresentasikan step by step untuk tugas besar cloud computing. Nah, yang pertama yaitu install cloud dan aktifkan cloud. Di sini saya memakai Cloud Azure karena Cloud Azure adalah salah satu cloud yang bisa gratis untuk student kita seperti Telkom University. Kita klik. Pertama kalian perlu login dulu. Memakai student ID kalian. Sini login seperti biasa. Nah, di sini kan kelihatan pertama. Di sini yang pertama yaitu kita akan membuat virtual machine-nya. Dimana kalian klik virtual machine, lalu klik create. Lalu pilih virtual machine. Nah, di sini kalian subscribe-nya Azure for Student, ini gratis. Lalu research group-nya sesuai yang kalian judul yang mau. Misalkan aku itu RG tugas. Lalu dengan virtual machine name itu aku sudah buat dengan virtual machine aku. Dengan regionnya kalian bebas, ada Korea, ada East Asia dan lain-lain. Terus self select zone aja yang langsung dipilih oleh Azure. Lalu kita di sini menggunakan Ubuntu server. Di sini langsung FM-nya menginstal Ubuntu server karena sesuai tugas yang diberikan, sesuai tugas besar yang diberikan dengan standar gini. Lalu di sini review dan create. Cuma karena saya sudah membuat sebelum video ini, kita akan ke web server ini. Saya sudah membuat dan di sini overview-nya. Nah, di mana kita akan di sini sudah dipastikan kita menginstal dan sudah membuat VMware-nya. Lalu virtual machine-nya. Lalu di sini ada namanya public IP. Di sini kalian ingat public IP, dan ketika recreate dan install tadi itu akan muncul di download kalian, yaitu FM web server k.pm. Di sini filenya aku sudah pindahkan ke home service. Nah, setelah di sini aku mengaktifkan PHP indeksnya itu di Visual Code Studio. Nah, yang pertama-tama aku itu menggunakan Git Bash, tidak PowerShell karena SSH aku itu di Git Bash. Lalu kita cek mode-nya 600 untuk SSH VM web server tadi yang kita sudah download. Nah, kita di sini ingat menggunakan Ubuntu ya, teman-teman. Lalu kita konekkan dengan menggunakan kode ini, teman-teman. SSHI FM web server k.pem Azure at public. Ingat ya teman-teman, di sini menggunakan public IP kita di virtual machine kita yang di Azure. Setelah itu, sistem akan otomatis langsung mendownload nih. Dia akan langsung mendownload Ubuntu server kita, di mana semuanya di-download, semua package-nya di-download. Dan Azure-nya juga, Azure package Ubuntu-nya di-download. Di sini kita menggunakan virtual machine yang ada di Azure ya teman-teman, jadi tidak menggunakan Oracle Box. Download database dan semuanya. Lalu baru di sini kalian setelah VMware ini sudah ready, kalian langsung ada download Apache. Nah, Apache ini adalah step kedua dari tugas besar, itu sudah apt install Apache. Ingat di install Apache-nya dulu teman-teman. Nah, di sini Azure Archive Ubuntu-nya semua sudah download. Ingat ya teman-teman, di sini kita gunain Git Bash di akun aku, Gabriel. Ini di-download, semuanya di-download. Nah, baru terakhir nanti sudah sistem set Apache dan sistem enable. Di sini fungsinya untuk mengarahkan sistem Apache ini untuk connect ke Azure kita. Nah, di sini lihat ya teman-teman, di sini sudah berubah jadi Azure Web Server. Jadi di sini kita cek dulu Apache HTTP servernya apakah sudah aktif atau belum. Dan ternyata langsung aktif ya teman-teman, dia di Azure-nya. Lalu next kita install PHP library kita dengan kode seperti ini ya teman-teman. Sudah apt PHP Apache
mod PHP Chill. Mana kita install. Nih, di sini akan proses menginstal teman-teman. Sini semua sudah dilakukan di Visual Machine yang ada di Azure dengan connect ke Visual Code. Jangan lupa juga kalian harus download Remote SSA buat mengedit HTML-nya nanti. Ini download, config-confignya kita juga, config PHP-nya juga kita semuanya download. Terus di sini kita menggunakan Linux ya teman-teman. Scanningnya Let's Scan Lulus. Nanti akan muncul pop-up dan itu kalian pilih aja ada Linux, Windows atau iOS. Kalian bisa pilih Linux ya teman-teman. Lalu ini kita ngecek PHP versionnya dulu. Kalau sudah, kita sudah allow, kita membiarkan OpenSSH ini, lalu mengizinkan apa aja, mengizinkan enable. Terus ketika ada question, ada proses with operation, yes or no, kalian ketik yes. Habis itu kita cek status dari sudonya. Lalu sudah ada teman-teman, ini sudah bisa. Di sini ini ya teman-teman, tandanya bisa itu connection to IP address kita yang di Azure, itu langsung dikonekkan ke Azure. Nah, setelah itu teman-teman baru kita beralih ke Visual Studio HTML-nya. Kalian tinggal cari aja, ketik HTML. Yang di sini, itu nanti ketik HTML ini, teman-teman. Sudo con Azure user, nama user kita yang kita buat di Azure tadi. Terus di war www.html. Nah, dia akan muncul Visual Studio yang kedua yaitu HTML. Nah, kalau di sini ini masuk ke bagian 3 teman-teman, di mana kita ngoding dengan coding biasa, HTML biasa untuk memperlihatkan personal page kita. Lalu teman-teman, setelah ini kalian ngoding aja seperti biasa menggunakan doctype HTML, atur background, padding, teksnya, positionnya, overflow-nya, lalu baru jalankan ke http.public ID kalian. Nah, ini sudah bisa diakses oleh orang-orang supaya dengan akun kalian maupun akun orang-orang. Nah, di sini aku sudah buat, di sini ada nama aku, personal page-nya, ada name, ada IT student, terus ini bisa digeser. Ini about me, ada program studi, Universitas Telkom University, lalu name, kuliah, SMA, lalu experience aku, lalu skill-skills yang aku ada, habis kontak aku, dan tentunya demo servernya. Di sini kita tentunya servernya, cloud-nya memakai Microsoft Azure, OS-nya memakai Ubuntu Server LTS, web servernya memakai Apache, language-nya PHP, region-nya SUS dengan IP segini dan UPM aktif segini dengan running segini. Aku sengaja di sini aku perlihatkan ini adalah untuk supaya kita belajar dari sini. Ini bukan sengaja dipublish ya teman-teman, tapi sengaja aku perlihatkan untuk di video berikut. Sekian tutorial dari aku. Terima kasih.